Shalom Bapak Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 15 Juli 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Markus 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, melalui anak-Mu Yesus Kristus sebagai teladan yang sejati itu, kami bersyukur ya Bapa. Kami terus merenungkan bagian firman Tuhan. Mari berfirmanlah kepada kami melalui firman-Mu yang kudus. Biarlah kehidupan kami terus menjadi kehidupan yang diperbaharui setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang dari Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkannya, tapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, tema yang membimbing kita adalah pembebasan dari penderitaan. Pada hari Minggu kemarin kita sudah merenungkan bagian firman Tuhan ini terkait dengan bagaimana kita saling tolong menolong bersama-sama untuk membantu yang lemah. Dan hari ini kita akan fokus kepada bagaimana sekiranya iman yang kita miliki sebagai manusia yang terbatas bisa membebaskan kita dari penderitaan hidup yang dialami dalam hidup ini. Ketika kita membaca bagian teks bacaan,
Kita tahu bersama bahwa orang yang lumpuh ini, dia menerima kesembuhan dan pengampunan dosa. Ini hal yang sangat luar biasa ya. Ketika Yesus melakukan sesuatu yang melampaui pikir manusia. Dan ketika dia menerima kesembuhan dan pengampunan dosa, orang-orang di situ kaget. Terutama para ahli Taurat. Karena mereka merasa bahwa bagaimana Yesus bisa melakukan itu? Bagaimana kemudian Yesus yang memberi pengampunan dosa bagi si lumpuh itu? Tetapi karena kuasa daripada Allah, Yesus bilang, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Ketika saya merenungkan bagian firman ini, pasti Yesus sebelum dia mengatakan ini, dia juga sudah melihat bagaimana si lumpuh ini menyerahkan dirinya kepada Yesus. Penyerahan ini membuat segala penderitaan yang ia alami boleh terbebas. Dan perkataan Yesus membuat ia bebas dari segala sesuatu yang melilit ia selama itu. Ketika dia mengalami sakit, dia terbatas, dia tidak bisa jalan ke sana dan kemari. Dan tentunya ketika dia harus mengalami itu, kita boleh berefleksi bersama. Yesus mengizinkan ia untuk lebih dekat, untuk menyerahkan dirinya bergantung kepada Yesus. Toh pada akhirnya dia menyerahkan diri. Dan di dalam hal ini Yesus melakukannya. Dan orang-orang di situ mereka antara takjub atau mereka bertanya-tanya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang mereka ketahui tentang Allah tidak sama dengan ketika mereka melihat apa yang dilakukan Yesus. Mereka tidak rela. Dan di dalam hal ini sebenarnya mereka sedang tidak mengerti apa yang menjadi tujuan pekerjaan Yesus di dalam dunia ini. Karena pada dasarnya Yesus hadir sebagai pembebas segala penderitaan, sakit, penyakit, persoalan-persoalan hidup ini. Jadi kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah menjadi persekutuan Allah, kita sudah diingatkan. Bahkan saat ini kita ada di dalam penderitaan-penderitaan hidup yang melilit kita, masing-masing dengan penderitaannya. Apakah kita mau buka tangan supaya Yesus datang dan mengangkat penderitaan? Karena yang bisa mengangkat penderitaan, menyelamatkan kita dari segala dosa kita, itu hanya Yesus. Yesus bisa menyembuhkan, bisa mengangkat penderitaan, baik fisik, psikis, bahkan penderitaan secara rohani.
Itu tugas Yesus. Dan itu pun yang dilakukan Yesus untuk berproses di dalam hidup kita. Maka dari itu, Bapak, Mama, saudara-saudariku yang dikasihi, jika hari ini kita belum terbebas dari dosa, maka kita akan terus ada di dalam penderitaan hidup. Biar kita terus mengundang Allah untuk mengkaryakan dirinya melalui Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami sudah membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mari memberkati kami, menolong setiap hati, supaya kami mampu menerima apa yang sebenarnya Tuhan mau kami lakukan di dalam hidup ini. Mari memberkati kehidupan kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.